Konon, siapapun yang masih membawa darah keturunan Prabu Surya Kencana tidak akan pernah bisa duduk di singgasana. Dan setiap kali ada yang mencoba, sesuatu yang ganjil selalu terjadi. Ajakan subscribe Gaya Narasi Channel Cerita Mistis. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kita bisa membahas lebih banyak kisah misteri dari Nusantara. Di tanah Pasundan, gunung-gunung berdiri seperti penjaga yang memandang diam ke arah masa lalu. Di balik heningnya udara pegunungan, ada satu kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Kutukan Prabu Surya Kencana, sang raja dari alam gaib Gunung Salak. Mitosnya mencengkeram waktu, faktanya mengusik logika. Antara keduanya, terjalin kisah yang membuat siapapun yang mendengarnya bertanya-tanya, benarkah kutukan itu nyata? Kabut pagi di lereng Gunung Salak selalu menyimpan kesunyian yang berbeda. Tidak seperti gunung lain, keheningannya terasa seperti sedang mengawasi, seolah ada mata tak kasat mata yang memperhatikan setiap langkah manusia. Penduduk setempat percaya bahwa hening itu adalah tanda bahwa mereka sedang berada di wilayah kekuasaan seorang raja besar, Prabu Surya Kencana, penguasa alam gaib Pasundan. Menurut legenda, Prabu Surya Kencana adalah putra dari Prabu Siliwangi, penguasa besar kerajaan Pajajaran. Namun, berbeda dari saudara-saudaranya, Surya Kencana sejak kecil menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia bisa menghilang saat marah. Hewan liar tak pernah mengusiknya. Dan di malam tertentu, cahaya keemasan tampak menyelimuti tubuhnya. Para penasihat kerajaan menyebutnya sebagai anak yang terlalu kuat untuk dunia manusia, seolah dirinya berasal dari dua dimensi berbeda, dunia nyata dan dunia gaib. Seiring ia tumbuh, Gunung Salak sering mengeluarkan fenomena aneh setiap kali ia berkunjung. Angin berhenti berembus tiba-tiba, pepohonan bergoyang pelan seperti sedang memberi hormat, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Para tetua kerajaan mulai menyadari bahwa takdir Surya Kencana tidak berada di istana Pajajaran. Pada malam bulan purnama, Surya Kencana melakukan semadi di kaki Gunung Salak. Di sanalah ia menerima visi. Alam gaib memanggilnya untuk menjadi pemimpin di kerajaan yang tidak terlihat oleh mata manusia, kerajaan yang kelak dikenal sebagai Pajajaran Gaib. Dengan berat hati, ia meninggalkan tahta Pajajaran dan memilih bersatu dengan dunia halus. Kepergiannya disertai perubahan alam yang mengerikan. Hujan turun selama 3 hari, angin berputar mengelilingi istana, petir menyambar puncak Gunung Salak berkali-kali. Raja-raja spiritual dari berbagai penjuru Nusantara disebut datang untuk memberi salam penghormatan. Surya Kencana lalu dinobatkan sebagai Raja Alam Gaib yang berkuasa atas 3 dunia, manusia, jin, dan para penunggu pegunungan. Namun, keputusannya meninggalkan Pajajaran membawa konsekuensi besar. Keturunannya dianggap bukan lagi bagian dari pewaris tahta manusia. Mereka adalah darah campuran, manusia yang membawa jejak dunia lain. Inilah akar dari mitos yang bertahan berabad-abad, bahwa keturunan Prabu Surya Kencana tidak boleh kembali menduduki tahta atau kekuasaan di dunia manusia. Sebab darah mereka telah dipisahkan oleh pilihan leluhur mereka sendiri. Dan sejak saat itu, Gunung Salak menjadi istana kabut, tempat bersemayamnya raja yang tak terlihat, namun kekuasaannya terasa hingga hari ini. Setelah Prabu Surya Kencana memasuki dunia gaib dan resmi menjadi penguasa Pajajaran gaib, keseimbangan antara dunia manusia dan dunia halus berubah secara perlahan. Para prajurit makhluk halus di Gunung Salak mulai bergerak, menjaga batas wilayah, memastikan bahwa dunia manusia tidak melanggar garis yang telah ditetapkan oleh Sang Prabu. Namun,
perubahan terbesar bukanlah pada alam, melainkan pada nasib keturunannya. Sebelum meninggalkan dunia manusia selamanya, Surya Kencana memanggil keluarga dan beberapa pengikut setianya. Ia menyampaikan sabda yang kelak menjadi akar dari segala ketakutan. Darahku telah memilih jalan lain. Barang siapa dari keturunanku mencoba merebut kekuasaan di dunia manusia, ia akan menanggung murka alam, sebab singgasana itu bukan lagi milik kita. Tidak ada nada kemarahan dalam suaranya, hanya ketenangan yang dingin, seolah ia sedang memutus hubungan dengan masa lalunya secara lembut namun mutlak. Sabda itu menggema di dalam hati para saksi, dan mereka menyadari bahwa bukan manusia yang sedang berbicara, melainkan seorang raja dari dimensi lain. Kata-katanya menjadi hukum yang tak bisa dicabut. Beberapa generasi setelahnya, ketika kerajaan-kerajaan baru mulai muncul di tanah Sunda, terdengar kabar bahwa beberapa anggota keluarga keturunan Surya Kencana mencoba menggapai kekuasaan politik, dan disinilah keanehan mulai terjadi. Salah seorang bangsawan muda yang hendak dilantik menjadi pemimpin daerah tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Dalam 3 hari, tubuhnya berubah dingin seperti batu kali. Seorang pemuka adat yang terpilih secara musyawarah tiba-tiba hilang di hutan, hanya meninggalkan jejak langkah yang berhenti di tepi jurang. Ada pula keturunan lain yang mendadak kehilangan akal sehat menjelang pelantikan. Ia menyebut melihat bayangan tinggi besar, bermahkota kabut, berdiri di belakangnya. Masyarakat menyebut semua ini sebagai tanda kutukan Surya Kencana. Sumpah yang menjelma menjadi hukum alam. Para spiritualis percaya bahwa sabda seorang raja gaib lebih kuat dari mantra apapun. Kata-kata Surya Kencana bukan sekedar ucapan, tetapi hukum baru bagi keturunannya. Sejak saat itu, setiap kali ada anggota keluarga yang mencoba memasuki dunia kekuasaan, mereka selalu berhadapan dengan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. A. Kesialan beruntun. B. Kecelakaan tidak masuk akal. C. Perpecahan keluarga. D. Atau mimpi buruk yang berulang. Mimpi yang memperlihatkan mata emas menyala dari balik kabut Gunung Salak. Para tetua kampung berpesan, jangan melawan takdir leluhur. Sabda Prabu bukan sekadar kutukan, itu peringatan. Gunung Salak sebagai penjaga kutukan. Gunung Salak kemudian dikenal sebagai simbol pembatas antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap kejadian aneh yang menghentikan ambisi keturunan Surya Kencana selalu dikaitkan dengan panggilan dari gunung. Penduduk lokal percaya bahwa prajurit-prajurit tak kasat mata dari pajajaran gaib akan turun memberi peringatan kepada siapapun yang mencoba melanggar sumpah Sang Prabu. Kadang berupa suara langkah kaki berat di malam hari. Kadang berupa angin dingin tiba-tiba yang membuat tubuh merinding. Kadang berupa mimpi yang terasa terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Sejak sabda itu diucapkan, kutukan pun lahir, bukan dari kebencian, tetapi dari keputusan seorang raja untuk menjaga keseimbangan dua dunia. Dan legenda itu terus hidup hingga ratusan tahun kemudian. Gunung Salak bukan hanya sebuah gunung, ia adalah penjaga sunyi yang menyimpan ribuan rahasia. Para penduduk tua percaya bahwa di balik kabut tebalnya terdapat gerbang menuju kerajaan Prabu Surya Kencana. Karena itu, setiap tanda alam yang muncul dipandang bukan sekadar fenomena biasa, melainkan bahasa dari penguasa dunia gaib. Dan bahasa itu sering muncul ketika seseorang dari keturunan Surya Kencana mencoba melawan kutukannya. Kabut yang tidak wajar. Di lereng gunung, kabut biasanya turun pelan seperti tirai.
Tapi kabut Prabu Surya Kencana datang berbeda, tebal, pekat, dan melingkar seperti mengikuti seseorang. Orang-orang percaya, jika kabut tiba-tiba mengepung seseorang hingga jarak pandang hanya tinggal 1 langkah, itu berarti prajurit Sang Prabu sedang memeriksa niat di hati orang tersebut. Ada kisah tentang seorang pria keturunan Surya Kencana yang hendak mencalonkan diri sebagai pemimpin. Saat ia melewati jalur hutan menuju kampung tetangga, kabut mengejarnya seperti binatang hidup. Ia mendengar bisikan halus, "Bukan tempatmu, kembali." Sejak hari itu, ia tak pernah lagi berbicara tentang jabatan. Gamelan gaib dari dalam hutan. Kadang, pada malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar bergema dari perut gunung. Suaranya lembut, namun memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Penduduk percaya, itulah iringan musik kerajaan gaib, gamelan para prajurit yang sedang berkumpul. Yang lebih menyeramkan, suara itu tak pernah muncul sembarangan. Biasanya terdengar ketika ada seseorang yang sedang menolak panggilan gunung. Ada keturunan Surya Kencana yang hendak mencari kekuasaan. Atau ada pelanggar adat yang mencoba memasuki wilayah terlarang. Seorang petani pernah bersaksi bahwa gamelan itu terdengar sangat dekat, seolah pemainnya berdiri hanya beberapa meter di balik pohon. Namun begitu mendekat, suara itu pindah semakin jauh, seperti sedang mengiring langkahnya. Ia akhirnya berlari pulang tanpa menoleh. Cahaya biru di malam hari. Gunung Salak juga terkenal dengan fenomena cahaya biru, kilatan lembut yang muncul di antara pepohonan atau melayang rendah di atas tanah. Fenomena ini paling sering dilihat di kawasan yang disebut warga sebagai jalur prajurit gaib. Menurut cerita turun-temurun, cahaya biru adalah tanda bahwa prajurit gaib sedang berpatroli, atau ada makhluk alam halus yang sedang menjaga seseorang agar tidak melanggar sabda Sang Prabu. Pendaki yang pernah melihatnya sering menggambarkan hal yang sama. Cahayanya indah, tapi ada dorongan kuat untuk menjauhinya. Seorang pendaki bahkan mengaku melihat cahaya itu membentuk siluet tubuh tinggi besar dengan mahkota. Ketika ia berkedip, cahaya itu hilang. Prajurit tanpa wajah. Mitos paling menakutkan adalah kemunculan prajurit tanpa wajah, penjaga istana Surya Kencana. Mereka digambarkan memakai baju perang Sunda kuno, membawa tombak, namun wajahnya rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka tidak menyerang, mereka hanya mengamati. Orang-orang percaya bahwa prajurit ini muncul untuk melihat apakah seseorang layak memasuki wilayah gaib atau justru sedang mencoba melanggar kutukan. Beberapa pendaki yang hilang misterius di Gunung Salak disebut dibawa setelah melihat penjaga tanpa wajah ini. Gunung yang menjadi cermin takdir. Bagi warga sekitar, Gunung Salak bukan tempat pelarian, bukan tempat mendaki, tetapi tempat menanyakan nasib. Jika seseorang dari garis keturunan Surya Kencana datang dengan niat buruk, terutama niat mengejar kekuasaan duniawi, gunung akan memantulkan niat itu lewat pertanda. Kadang lembut, kadang mengerikan, kadang fatal. Karena bagi mereka, Gunung Salak adalah peringatan hidup bahwa kutukan Surya Kencana masih bernafas, menjaga, mengawasi, dan menunggu siapa yang berani mengujinya. Di antara kabut legenda yang menyelimuti kisah Prabu Surya Kencana, ada pertanyaan yang terus berputar sejak dahulu. Apakah kutukan itu benar-benar ada, atau hanya cerita yang dibentuk oleh rasa takut dan keyakinan masyarakat? Bab ini membedah keduanya tanpa menghilangkan misteri yang menyelimutinya. Selama ratusan tahun,
Masyarakat di sekitar Gunung Salak, Bogor, Sukabumi, dan wilayah Pasundan lainnya menyebarkan kisah bahwa keturunan Prabu Surya Kencana tidak boleh memimpin. Kedua, jika mereka mencoba, alam sendiri akan menolak. Inilah inti mitos yang bertahan. Kutukan itu bukan hukuman, tetapi sabda. Sabda yang dipercaya terikat langsung pada takdir. Dan karena diucapkan oleh Raja Alam Gaib, maka kekuatannya tidak bisa dibatalkan. Mitos ini tumbuh semakin kuat setiap kali terjadi peristiwa aneh. Setiap kali ada seseorang dari garis tertentu mengalami kegagalan misterius saat mencoba meraih jabatan atau kekuasaan. Saat para sejarawan mencoba mencari bukti tertulis tentang keturunan Surya Kencana yang gagal menjadi pemimpin, mereka menemukan hal aneh, rekam jejaknya nyaris tidak ada. Beberapa catatan kuno dari masa kolonial Belanda menyebut adanya keluarga tua dari Bogor yang menghindari politik, garis keturunan bangsawan yang tidak pernah ikut dalam musyawarah adat, dan beberapa nama dari silsilah yang hilang begitu saja dari dokumen resmi. Seolah mereka sengaja menghilang dari sejarah. Bukan karena lenyap, tetapi karena memilih untuk tidak muncul. Para peneliti menduga ini bukan kebetulan. Ini bisa jadi bentuk kepatuhan leluhur pada sabda Surya Kencana, tradisi yang dijaga ketat demi menghindari gangguan dari dunia gaib. Hal yang membuat mitos ini tetap hidup justru berasal dari kesaksian nyata masyarakat. Seorang tokoh desa di kawasan Taman Sari mengaku bahwa ayahnya, yang dipercaya keturunan Surya Kencana, pernah maju dalam pemilihan jabatan lokal. Namun 3 hari sebelum pemilihan, ia bermimpi air hitam menggenangi rumah. Tubuhnya terasa berat seolah ditarik ke tanah. Dan anak-anak kecil berwajah rata muncul dalam mimpinya sambil berkata, "Tidak semua tahta untuk manusia." Keesokan harinya, ia jatuh sakit dan akhirnya mengundurkan diri. Ada pula seorang pria yang mencoba memimpin kelompok adat. Saat ia berkunjung ke hutan untuk ritual restu leluhur, ia mengaku melihat bayangan tinggi besar bermahkota berdiri di kejauhan. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya mengawasi. Pria itu kembali ke rumah dengan wajah pucat dan membatalkan pencalonannya. Warga lain percaya bahwa hanya keturunan tertentu, biasanya generasi ketujuh, yang paling kuat terikat dengan kutukan. Dalam beberapa silsilah tua, generasi ketujuh sering hilang catatan, seperti tak ingin ditulis. Semua ini adalah fakta sosial yang sulit diabaikan. Bukan bukti ilmiah, namun kesaksian yang konsisten di banyak tempat. Mitos ini adalah cara leluhur menjaga keseimbangan sosial. Dengan menciptakan kutukan, mereka membatasi perebutan kekuasaan dalam keluarga bangsawan agar tidak terjadi konflik antar saudara. Dalam pandangan ini, kutukan hanyalah aturan adat yang dibungkus cerita mistis agar lebih dihormati. Namun spiritualis berkata lain. Sabda Surya Kencana bukan aturan manusia, itu perjanjian energi. Dan sekali diucapkan oleh seorang raja gaib, sabda itu menjadi bagian dari hukum alam. Menurut mereka, kekuatan gaib Gunung Salak adalah manifestasi nyata dari sumpah tersebut. Karenanya, setiap orang yang melanggar akan dipanggil oleh gunung dengan cara yang tidak selalu dapat dijelaskan. Ketika mitos terus berulang dan fakta terus menunjukkan pola yang sama, batas antara keduanya menjadi kabur. Apakah kutukan itu? Sebuah takdir? Sebuah kepercayaan? Atau energi yang memang diaktifkan oleh sabda seorang raja? Tidak ada yang dapat membuktikannya secara pasti. Namun, setiap kali seseorang mencoba menantang kutukan itu, selalu ada saja yang menghalangi, dan disitulah misterinya bertahan. Di Nusantara, setiap mitos besar bertahan bukan karena ketakutan, tetapi karena ada bagian dari dirinya yang tidak dapat dijelaskan, dan justru karena itulah
ia menjadi abadi. Kutukan Prabu Surya Kencana adalah salah satu legenda yang terus hidup meski generasi berganti dan zaman berubah. Namun, mengapa mitos ini tidak pernah benar-benar hilang? Di balik cerita, selalu ada kisah nyata yang kebetulannya terlalu tepat untuk diabaikan. Kegagalan beruntun menjelang pelantikan, sakit misterius pada calon pemimpin dari garis tertentu, hilangnya orang di hutan setelah menyatakan ambisi, atau mimpi-mimpi serupa yang dialami banyak orang dari keluarga berbeda. Walau tidak ada bukti ilmiah, pola-pola ini muncul berulang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja menghalangi. Orang-orang yang menyaksikannya langsung akhirnya memilih percaya. Gunung Salak adalah tempat di mana legenda dan kenyataan tidak pernah benar-benar terpisah. Hilangnya pesawat, gangguan kompas, kabut tebal yang hidup, suara gamelan, cahaya biru, hingga penampakan makhluk tinggi di antara pepohonan. Semua fenomena ini membuat masyarakat yakin bahwa gunung ini bukan hanya tempat, melainkan penjaga sabda Surya Kencana. Selama gunung ini masih berdiri, selama itu pula mitosnya tidak akan mati. Yang paling mengherankan, banyak keluarga yang diyakini keturunan Surya Kencana secara sengaja menghindari dunia kekuasaan. Mereka memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik. Bukan hanya karena takut kutukan, tetapi karena mereka percaya itu adalah jalan yang ditentukan untuk garis darah mereka. Jalan yang harus dipatuhi, seperti amanah suci yang diwariskan turun-temurun. Selama sabda itu dijaga, selama itu pula kutukan itu tetap hidup. Di balik nuansa mistisnya, kutukan ini mengandung pesan moral yang kuat. Kekuasaan tidak selalu layak dikejar, dan tidak semua tahta cocok untuk semua darah. Pesan ini menjadi tameng bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam ambisi buta. Mitos ini menjadi pedoman, pengingat sekaligus batas yang menjaga keharmonisan sosial. Dan kepercayaan semacam ini lebih kuat daripada hukum apapun. Pada akhirnya, manusia selalu memiliki ruang dalam dirinya untuk percaya pada yang tak terlihat, terutama ketika cerita itu a. terkait leluhur, b. terkait takdir, c. terkait dua dunia yang saling berhubungan, d. dan terkait sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Kutukan Prabu Surya Kencana bertahan karena ia bukan sekadar mitos. Ia adalah jembatan emosional antara manusia dengan dunia yang tidak kasat mata, antara sejarah dan legenda, antara logika dan kepercayaan. Dan selama manusia masih mencari makna di balik kejadian-kejadian yang tak mampu dijelaskan, selama itu pula kisah ini akan terus hidup, mengikuti angin, kabut, dan bisikan dari Gunung Salak. Kisah Prabu Surya Kencana, Raja Dua Dunia, penjaga kabut Gunung Salak, sosok yang meninggalkan tahta manusia demi takdir yang lebih besar, tetap bergema hingga hari ini. Kutukan yang disebut-sebut bukan lahir dari kebencian, bukan pula dari amarah, melainkan dari sabda yang menjaga keseimbangan dua alam. Sebuah peringatan halus, tapi tak bisa dilanggar. Sebuah batas tipis, tapi tidak terlihat. Sebuah janji leluhur, tapi kekuatannya terasa hingga generasi yang tak mengenal asal-usulnya sendiri. Kita telah menelusuri mitosnya, menyentuh jejak faktanya, dan menyadari betapa tipisnya dinding antara yang tampak dan yang tak terlihat. Gunung Salak dengan kabut yang seolah hidup, prajurit tanpa wajah, gamelan dari dalam hutan, dan cahaya biru yang muncul tanpa alasan adalah saksi bisu dari sabda itu. Dan selama gunung itu berdiri, selama angin malam masih membawa bisikan di antara pepohonan, selama keturunan Surya Kencana masih berjalan di dunia manusia, kutukan itu tidak akan pernah benar-benar padam. Namun seperti setiap legenda besar, kisah ini bukan untuk ditakuti. Ia ada untuk diingat, untuk dijaga,
untuk dipahami. Karena pada akhirnya, legenda bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana manusia melihat dirinya sendiri di antara kekuatan alam, leluhur, dan takdir. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kamu ingin lebih banyak cerita misteri Nusantara, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar legenda-legenda leluhur kita tidak hilang di telan waktu. Sampai jumpa, dan ingatlah, tidak semua misteri menunggu untuk dipecahkan, beberapa hanya ingin didengar.